Initiate launch. Hari ini, dunia mengenalnya sebagai Iran, sebuah negara yang sering muncul dalam berita geopolitik, konflik Timur Tengah, dan perdebatan internasional. Namun ribuan tahun sebelum itu, wilayah ini pernah menjadi pusat salah satu peradaban terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dari gurun luas di dataran tinggi Iran, lahirlah kerajaan yang pernah menguasai wilayah dari Mesir hingga India. Tapi bagaimana sebenarnya awal peradaban Iran? Apakah benar Iran hari ini adalah kelanjutan dari bangsa Persia kuno? Dan bagaimana kedatangan Islam akhirnya mengubah arah sejarah peradaban besar ini? Untuk memahami Iran modern, kita harus kembali ribuan tahun ke masa lalu. Sejarah Iran sebenarnya jauh lebih tua daripada Kekaisaran Persia. Para arkeolog menemukan bahwa wilayah dataran tinggi Iran telah dihuni manusia sejak lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Beberapa peradaban kuno muncul di wilayah ini. Salah satunya adalah peradaban Elam. Peradaban Elam berkembang sekitar 3.000 sebelum Masehi di wilayah barat daya Iran, dekat Teluk Persia. Ibu kotanya bernama Susa, salah satu kota tertua di dunia. Elam memiliki sistem pemerintahan, bahasa sendiri, dan budaya yang berkembang pesat, namun berbeda dengan bangsa Persia yang datang kemudian. Elam sendiri bukan berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa. Beberapa artefak Elam ditemukan di Mesopotamia, menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perdagangan internasional sejak ribuan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa wilayah Iran sudah menjadi pusat aktivitas peradaban jauh sebelum Persia muncul. Nah, di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, terjadi migrasi besar dari Asia Tengah. Kelompok manusia yang disebut bangsa Indo-Iranian mulai memasuki wilayah dataran tinggi Iran. Bangsa ini kemudian dikenal sebagai bangsa Arya dalam literatur kuno. Kata Iran sendiri berasal dari kata kuno Aryanam, yang berarti tanah bangsa Arya. Bangsa Arya ini terbagi menjadi beberapa suku utama, di antaranya Medes, Persia, dan Partia. Mereka awalnya hidup sebagai suku pengembala dan peternak. Namun seiring waktu, mereka mulai membangun kerajaan dan struktur politik yang lebih terorganisir. Sedangkan bahasa Persia modern sendiri masih berasal dari keluarga bahasa Indo-Eropa yang satu rumpun dengan bahasa Inggris, Jerman, dan India. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, muncul kerajaan besar pertama yang menyatukan sebagian wilayah Iran. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Media. Kerajaan Media ini didirikan oleh suku Medes, salah satu suku Arya yang menetap di wilayah Iran Barat. Mereka berhasil menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Assyria, salah satu kekuatan besar di Timur Tengah saat itu. Kerajaan Media sering dianggap sebagai fondasi pertama terbentuknya identitas bangsa Iran. Namun kejayaan Media tidak berlangsung lama, karena dari salah satu suku di wilayah selatan muncul kekuatan baru yang mengubah sejarah dunia. Nah, pada tahun 550 sebelum Masehi, seorang pemimpin bernama Cyrus the Great memimpin suku Persia untuk memberontak terhadap kerajaan Media. Cyrus berhasil mengalahkan Raja Media dan menyatukan seluruh wilayah Iran. Peristiwa ini menandai berdirinya Kekaisaran Achaemenid. Ini adalah kekaisaran Persia pertama dan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Wilayahnya membentang dari Mesir, Anatolia, Mesopotamia, Asia Tengah, hingga India. Uniknya, di sekitar tahun 400 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia menguasai hampir 40% populasi dunia. Salah satu alasan Kekaisaran Persia begitu kuat adalah sistem administrasinya yang maju. Kaisar Persia membagi wilayah kekaisarannya menjadi provinsi yang disebut dengan satrapi, sedangkan pemimpin wilayahnya disebut dengan satrap. Sistem ini memungkinkan Persia mengatur wilayah yang sangat luas dengan efektif. Selain itu, Persia juga membangun jaringan jalan besar yang disebut dengan Royal Road. Jalan ini menghubungkan berbagai kota besar dalam kekaisaran, di mana kurir kerajaan Persia mampu mengirim pesan ribuan kilometer hanya dalam beberapa hari. Pada tahun 330 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia menghadapi invasi dari Makedonia. Pemimpinnya adalah seorang jenderal muda yang bernama Alexander the Great. Alexander berhasil menaklukkan Persia setelah mengalahkan raja terakhir Achaemenid. Kekaisaran Persia runtuh, namun budaya Persia tidak hilang. Sebaliknya, budaya Persia justru mempengaruhi dunia Yunani. Setelah masa Yunani, Persia bangkit kembali melalui dua kekaisaran besar,
Yang pertama yaitu Kekaisaran Parthia di antara tahun 247 sebelum Masehi sampai 224 Masehi. Parthia terkenal karena kekuatan militernya dan penguasaan perdagangan jalur sutra. Mereka menjadi rival utama Kekaisaran Romawi selama ratusan tahun. Dan yang kedua adalah Kekaisaran Sasanid di antara tahun 224 sampai 651 sebelum Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh Ardashir I setelah mengalahkan Parthia. Sasanid dianggap sebagai puncak peradaban Persia sebelum Islam. Beberapa kemajuan pun terjadi di dalam dunia arsitektur, kedokteran, matematika, dan astronomi. Nah, sebelum Islam datang, agama utama Persia adalah Zoroastrianisme. Lalu, pada abad ke-7, muncul kekuatan baru dari Jazirah Arab. Pasukan Muslim dari Kekhalifahan Rashidin mulai menaklukkan wilayah Persia. Pertempuran besar terjadi antara pasukan Arab dan Kekaisaran Sasanid. Beberapa pertempuran pentingnya adalah pertempuran Al-Qadisiyah, Nahawan, dan Walaja. Nah, setelah serangkaian kekalahan, Kekaisaran Sasanid runtuh pada tahun 651 Masehi. Ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Iran. Meski Persia ditaklukkan, budaya Persia tidak hilang. Sebaliknya terjadi proses yang unik. Peradaban Persia justru mempengaruhi dunia Islam. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah Islam berasal dari Persia, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Omar Khayyam. Kota-kota Persia menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Bahasa Persia bahkan menjadi bahasa sastra penting di dunia Islam selama berabad-abad. Pada tahun 1501, dinasti Safavid mengambil alih Persia. Dinasti ini membuat keputusan besar. Mereka menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini membentuk identitas Iran hingga hari ini. Mayoritas penduduk Iran sekarang adalah Muslim Syiah. Jika kita melihat sejarahnya, Iran bukanlah negara yang muncul tiba-tiba. Ia adalah pewaris langsung dari salah satu peradaban paling tua di dunia, dari bangsa Elam, bangsa Arya, hingga lahirnya Kekaisaran Persia. Peradaban ini pernah jatuh, bangkit kembali, lalu berubah setelah kedatangan Islam. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari Iran adalah identitas peradabannya sangat kuat. Persia mungkin tidak lagi berdiri sebagai kekaisaran, tetapi jejaknya masih hidup dalam bahasa, budaya, dan sejarah Iran hingga hari ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Iran modern masih membawa warisan kejayaan Persia kuno, atau peradaban itu sebenarnya sudah berubah sepenuhnya? Untuk memahami Iran modern, kita perlu melihat bagaimana kekuasaan berpindah dari satu dinasti ke dinasti lain selama lebih dari 2.500 tahun sejarah Persia. Pendiri Kekaisaran Persia pertama adalah Cyrus the Great. Setelah Cyrus, beberapa raja besar lainnya muncul, seperti Cambyses II, Darius I, dan Xerxes I. Nah, di masa Darius I, Persia ini mulai mencapai puncak kejayaannya di bidang ekonomi dan administrasi. Ia membangun kota megah bernama Persepolis, yang menjadi simbol kekuasaan Persia. Namun kekaisaran ini akhirnya runtuh ketika Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great pada tahun 330 sebelum Masehi. Nah, setelah masa Yunani, Persia bangkit kembali melalui Kekaisaran Parthia. Dinasti ini terkenal karena mampu menahan ekspansi Kekaisaran Romawi selama ratusan tahun. Bahkan Romawi beberapa kali mengalami kekalahan besar ketika mencoba menaklukkan Persia. Dan menariknya, pasukan Parthia terkenal dengan teknik militer yang disebut dengan Parthian Shoot, yaitu memanah sambil berkuda dan berpura-pura mundur. Sedangkan Kekaisaran Sasanid, dinasti ini sering dianggap sebagai puncak terakhir Persia sebelum Islam. Beberapa raja terkenal seperti Ardashir I sebagai pendiri dinasti, dan dilanjutkan oleh Shapur I dan Khosrow I. Di masa Khosrow I ini, Persia mengalami kemajuan besar, yaitu di dalam bidang ilmu pengetahuan, administrasi negara, dan filsafat. Namun konflik panjang dengan Kekaisaran Bizantium melemahkan Persia. Ketika pasukan Arab Muslim datang pada abad ke-7, Persia sudah sangat kelelahan oleh perang. Setelah penaklukan Arab pada abad ke-7, Persia menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Namun yang menarik, bangsa Persia tidak kehilangan identitasnya. Sebaliknya mereka justru menjadi pilar utama peradaban Islam. Banyak ilmuwan besar dalam dunia Islam berasal dari wilayah Persia, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu Ibnu Sina sebagai tokoh kedokteran terkenal, dan Al-Khawarizmi sebagai penemu konsep aljabar. Lalu Omar Khayyam sebagai ilmuwan dan penyair. Pengaruh Persia ini sangat kuat di berbagai kerajaan Islam, ya seperti dinasti Abbasiyah, Kesultanan Mughal di India, bahkan Kekaisaran Ottoman.
Ini menunjukkan bahwa meskipun Persia ditaklukkan secara militer, budaya Persia justru mempengaruhi dunia Islam secara besar. Nah, pada abad ke-16 muncullah dinasti baru yang bernama dinasti Safavid. Pendiri dinasti ini adalah Shah Ismail I. Ia melakukan perubahan besar dalam sejarah Persia. Safavid menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini sangat penting karena hingga hari ini Iran menjadi pusat utama Islam Syiah di dunia. Setelah Safavid runtuh, Persia dipimpin oleh beberapa dinasti lain seperti Afsharid, Zand, dan Qajar. Namun pada abad ke-20 muncul dinasti baru yang membawa modernisasi besar. Pada tahun 1925, seorang perwira militer bernama Reza Pahlavi mengambil alih kekuasaan. Ia mencoba memodernisasi Persia dengan gaya seperti negara Eropa. Beberapa kebijakannya termasuk pembangunan industri, modernisasi militer, dan reformasi pendidikan. Pada tahun 1935, ia membuat keputusan penting. Nama resmi negara diubah dari Persia menjadi Iran. Namun modernisasi ini juga menimbulkan banyak kritik karena pemerintahannya sangat otoriter. Putra Reza Shah, yaitu Muhammad Reza Pahlavi, memimpin Iran selama beberapa dekade. Namun pada akhir 1970-an, ketidakpuasan rakyat semakin besar. Beberapa faktor utama revolusi diantaranya terjadi, yaitu kesenjangan ekonomi, pemerintahan yang otoriter, dan pengaruh barat yang terlalu kuat. Pada tahun 1979, revolusi besar terjadi. Seorang ulama bernama Ayatullah Ruhollah Khomeini memimpin gerakan revolusi. Shah akhirnya melarikan diri dari Iran. Iran kemudian berubah menjadi Islamic Republic of Iran. Dan menariknya lagi, di sini Iran dan Israel tidak selalu menjadi musuh. Ketika Israel berdiri pada tahun 1948, Iran adalah salah satu negara muslim pertama yang mengakuinya. Pada masa pemerintahan Shah Pahlavi, kedua negara bahkan bekerja sama dalam perdagangan minyak, militer, dan intelijen. Iran itu menjadi pemasok minyak penting bagi Israel. Bahkan ada proyek militer bersama antara kedua negara ini. Salah satunya adalah Project Flower, sebuah proyek rahasia pengembangan misil antara Iran dan Israel pada tahun 1970-an. Namun hubungan ini berubah drastis setelah revolusi Iran terjadi. Setelah revolusi terjadi di tahun 1979, Iran memutuskan seluruh hubungan diplomatik dengan Israel. Khomeini menyatakan bahwa Israel adalah musuh Islam. Kedutaan Israel di Teheran bahkan diberikan kepada Palestine Liberation Organization atau PLO. Sejak saat itu, Iran mulai mendukung kelompok yang menentang Israel. Di antaranya yaitu Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Kedua konflik antara Iran dan Israel kemudian berkembang menjadi proxy war, yaitu konflik tidak langsung melalui pihak ketiga. Selama lebih dari 4 dekade, konflik ini terus berkembang dalam berbagai bentuk seperti operasi rahasia, serangan cyber, bahkan perang melalui milisi regional. Tidak hanya dengan Israel, Iran dan Rusia juga memiliki sejarah yang panjang. Pada abad ke-19, Persia beberapa kali berperang melawan Kekaisaran Rusia. Persia kalah dan kehilangan wilayah besar di Kaukasus seperti Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Namun di era modern, hubungan kedua negara berubah. Iran dan Rusia kini sering bekerja sama dalam geopolitik. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menghadapi pengaruh Barat di Timur Tengah. Hubungan ini membuat Iran dan Rusia sering berada di sisi yang sama dalam berbagai konflik regional. Hari ini, Iran adalah salah satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Dengan populasi lebih dari 80 juta orang, Iran memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang, identitas budaya yang kuat, bahkan pengaruh politik regional yang besar. Namun, negara ini juga sering berada di pusat konflik geopolitik global. Hubungannya dengan Barat, Israel, dan negara-negara Timur Tengah sering menjadi sorotan dunia. Jika kita melihat perjalanan sejarahnya, Iran bukan sekadar sebuah negara modern. Ia adalah pewaris dari peradaban Persia, salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Dari kerajaan kuno di dataran tinggi Iran dan selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam, hingga menjadi negara yang memainkan peran besar dalam geopolitik modern. Sejarah Iran adalah kisah tentang sebuah peradaban yang terus berubah, namun tidak pernah benar-benar hilang. Pertanyaannya sekarang, apakah Iran modern masih membawa semangat kejayaan Persia kuno, ataukah dunia sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah panjang bangsa ini? Jadi begitulah kurang lebih peradaban Iran, dari bangsa Persia kuno hingga Iran modern saat ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya.